Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1221 sampai tahun 1223. Saat kita bertemu lagi, Jericho Lee menatap Guling Ling yang telah dihancurkan oleh angin dan debu. Meski dia terlihat sangat percaya diri, dia tidak buta. Melihat Gui Gang di sampingnya, dia tahu bahwa dia, seperti teman-teman sekelasnya yang suka kesombongan sebelumnya, telah memilih untuk menempuh jalan yang merendahkan diri sendiri. Segalanya bisa berubah, tapi itu pilihan Guling Ling sendiri, dan Jericho Lee tidak bisa berkata apa-apa. Guling Ling memperhatikan bahwa Jericho Lee sepertinya sedang memperhatikan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan senyum, jadi dia lebih percaya diri. Guling Ling mengalami pukulan telak karena perubahan keluarga dan pernikahan kembali ibunya. Setelah sampai di keluarga baru, meski kondisi keluarga lebih baik dari sebelumnya, kehidupan ibu dan putrinya tidak berjalan mulus. Secara khusus, bukan ibunya yang menjalankan keluarga, tetapi ibu dari ayah tirinya. Wanita tua itu adalah orang yang sangat sombong. Ibu Guling Ling sangat kasar dan menuntut ini dan itu. Demi dia, ibunya bertahan dan mengajarinya berulang kali bahwa dia harus menikah dengan pria kaya di masa depan. Hanya dengan menikah dengan pria kaya dan berkuasa dia bisa lepas dari nasib tragisnya. Setelah meninggalkan masyarakat, dia memahami makna mendalam dari ajaran ibunya. Dia dulunya belajar dengan sangat baik, tapi apa gunanya belajar dengan baik? Ia masih belum bisa menyerah, dulu ia mendambakan impian menjadi seorang bintang, karena hal itu bisa membuatnya terkenal dan kaya dalam semalam. Belakangan, ia mengetahui bahwa ada banyak aturan tersembunyi dalam industri film dan televisi. Hampir mustahil baginya untuk menjadi bintang sebagai seorang wanita. Jadi dia melakukan apa yang ibunya katakan dan pergi mencari pria kaya dan berkuasa, Gui Gang. Ternyata ibu benar. Sejak dia bersama Gui Gang masih baik padanya. Dia bisa membelikannya segala macam tas mahal dan kalung perhiasan. Dia punya banyak uang yang tidak bisa dia belanjakan. Ia juga dapat mengirimkannya kepada ibunya, agar status ibunya dalam keluarga dapat meningkat dan ia tidak harus menanggung perlakuan kasar dari keluarga. Dia berpikir bahwa dia benar dan berada di jalan yang benar. Mata Jericho Lee menyapu tubuh Guling Ling tanpa jejak apapun. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Guling Ling. Pokoknya, dia membuat evaluasi, bedak lemak biasa-biasa saja dan bedak vulgar. Jika Guling Ling tahu bahwa dia telah membuat keributan tetapi mendapat penilaian seperti itu, bagaimana perasaannya? Di sini, Sang Ren dan Gui Gang menatap Long Wanyu sepanjang waktu. Long Wanyu akhirnya tidak tahan. Dia sangat marah hingga dia hendak menyodok pancing di sebelahnya, bajingan. Apa yang kamu lihat? Lihat aku menusuk mata anjingmu lagi. Dia tidak suka orang lain memandang dirinya seperti ini, yang membuatnya terlihat seperti wanita platform. Bahkan jika dia melihatnya, dia hanya ingin menunjukkannya kepada Jericho Lee, bukan kepada dua bersaudara yang tidak terlihat bagus. Begitu dia marah, beberapa pengawal di belakangnya langsung berdiri dan menatap Sang Ren. Posturnya kalau tidak sepakat maka akan bertengkar. Mata Long Changgeng dingin. Berani melihat lagi, aku sudah menggali mata anjingmu. Long Changgeng juga seorang pejuang. Meskipun kekuatannya hanya pada tahap dasar, dia adalah seorang pejuang. Begitu aura kuatnya meletus, dia langsung menakuti Sang Ren dan yang lainnya. Gui Gang berkeringat dingin dan menciutkan lehernya. Sang Sao, mereka sepertinya tidak bisa memprovokasiku. Keluarga Gui adalah keluarga kelas 3 di kota Chuanzong, jadi meskipun Gui Gang menyeretnya lagi, masih ada poin. Betapapun konyolnya dia tahu bahwa orang yang bisa membawa begitu banyak pengawal bersamanya jelas bukan peran yang sederhana. Sang Ren juga melihat ini. Dia segera mengalihkan pandangannya. Baru saja, dia menatap Long Wanyu, tapi dia mengabaikan pengawal yang dibawa Long Wanyu. Dia adalah pengawal para sang, yang bisa membawa mereka saat bepergian. Hanya ada 2 dari mereka. Berapa lama yang dibawa Wanyu? 6. Semua orang sepertinya adalah tuan yang buruk. Artinya, latar belakang wanita ini sangat besar, dia tidak bisa menimbulkan masalah sama sekali. Saat ini, Lu Qianqian sedang mengobrol dengan Jericho Lee tentang masa lalu. Dalam keadaan normal, dia tidak menganggap serius obrolan semacam ini, tapi sekarang dia sepertinya memanfaatkannya. Jadi Sang Ren mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Jericho Lee sambil tersenyum, ternyata dia adalah teman yang dangkal. Senang bertemu denganmu. Keluarga Lu adalah keluarga besar di kota Yusu.
Tentu saja ada kesenjangan tertentu dibandingkan dengan keluarga Sang. Dari segi identitas, Sang Ren dan Lu Qianqian setara. Sang Ren juga mendengar apa yang dibicarakan Lu Qianqian dan Jericho Li barusan. Dia tahu bahwa Lu Qianqian mempunyai sepupu. Di kota Luzu, tampaknya keluarganya sangat miskin. Kebanyakan orang yang bisa mengenal sepupu Lu Qianqian juga adalah anak laki-laki miskin. Jadi Sang Ren sepertinya menyapa di permukaan, tapi dia tidak menganggap serius Jericho Li sama sekali di dalam hatinya. Oh, Jericho Li tersendat dan kembali mengobrol, memperlakukan orang seperti udara. Palung. Ketika Sang Ren melihat sikapnya, dia hampir tidak mengutuk ibunya. Saya baik hati dan berinisiatif untuk menyapa Anda. Bagaimana kamu bisa menyeret sikap ibumu? Jika bukan karena kehadiran Lu Qianqian di sini, dia akan meninggalkan kesan yang baik padanya. Saya khawatir dia akan langsung kabur. Lu sangat gugup, dia berkata sambil tersenyum, Jericho Li, perkenalkan padamu, dia adalah pacarku sekarang, bernama Sang Ren. Pacar Anda? Jericho Li memandang Sang Ren, menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Klik. Sang Ren segera mengepalkan tinjunya, buku-buku jarinya berbunyi, dan dahinya dipenuhi urat biru. Reaksi wajah macam apa ini? Jika bisa, Sang Ren akan benar-benar menghajar anak itu hingga menjadi babi. Lu Qianqian sepertinya melihat bahwa Jericho Li tidak sedang pilek atau berselisih dengan Sang Ren. Dia berkata sambil tersenyum, jarang melihatnya sekalipun. Tidakkah kamu mengundangku untuk duduk? Dia melihatnya pagi-pagi sekali. Kapal pesiar yang ditumpangi Jericho Li memiliki panjang 30 meter, kayu lapis lurus, yang setara dengan kapal pesiar kecil. Dibandingkan dengan kapal pesiar yang disewa Sang Ren, itu sama sekali bukan kapal pesiar. Terlihat Jericho Li memiliki tiran lokal yang besar di sini. Jericho Li melirik Long Changgeng, biarkan mereka naik. Long Changgeng mengangguk, lalu mendukung beberapa pengawal berikutnya. Para pengawal segera membuka tangga kecil di geladak dan membiarkan beberapa orang berada di geladak. Setelah menaiki kapal pesiar, Long Changgeng dan yang lainnya tidak berekspresi, sedangkan Gui Gang memasang wajah aneh. Gu Lingling, yang berada di sebelahnya, pergi ke Grandview Garden bersama Nenek Liu, melihat ini dan menyentuhnya dari waktu ke waktu. Dia iri dari lubuk hatinya. Dia sangat menantikan kemampuan Gui Gang suatu hari nanti. Kapal pesiar di sini semuanya disediakan oleh Master Mozi. Jenis kapal pesiar apa yang bisa Anda sewa tergantung dari maksud pihak penyelenggara. Artinya, Anda kaya. Penyelenggara menganggap Anda tidak memiliki kemampuan dan tidak akan memberi Anda kapal pesiar besar. Itu hanya akan memberi Anda hal-hal kecil untuk dikerjakan. Meskipun Gu Lingling merasa iri dari lubuk hatinya, dia tidak berpikir Jericho Li menyewa kapal pesiar tersebut. Dalam kesannya, keluarga Jericho Li miskin. Dia tidak memiliki ayah atau ibu sejak dia masih kecil. Dia datang dari pedesaan. Kakeknya mengelola sebuah rumah sakit yang sangat kecil dan miskin. Keluarga seperti itu tidak mampu menyewa kapal pesiar mewah. Dia bahkan menganggap lucu Jericho Li akan muncul di sini. Dia hanya bisa beruntung datang ke sini untuk bermain dengan menggosok keberuntungan putri di sebelahnya. Bab 1222. Sang Sao, kapal pesiar ini besar sekali. Gui Gang terkejut, saya ingin menyewanya sebelumnya, tetapi mereka tidak memberikannya sama sekali. Kapal pesiar di sini disewakan kepada semua orang sesuai dengan status keluarga mereka. Sang Ren memelototinya. Begitu. Gui Gang tiba-tiba tersadar. Sang Ren, dengan senyuman di wajahnya, menghampiri Jericho Li dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak. Kamu adalah teman yang dangkal. Maka semua orang akan menjadi teman. Jika ada yang ingin kamu lakukan di masa depan, tolong datanglah padaku. Melihat wajahnya yang tersenyum pada musang yang memberikan salam tahun baru kepada ayam, Jericho Li bersikap dingin dan acuh tak acuh, kamu tidak pantas menjadi temanku. Pergilah, ini sangat tidak sopan, biarkan wajah Sang Ren hitam di tempat. Kamu. Sang Ren mengira kamu hanyalah anak malang. Apa yang membuatmu tergila-gila di depanku? Percaya atau tidak, aku akan meneleponmu dan membunuhmu. Tepat ketika Sang Ren hendak marah, Lu Qianqian mencium bau mesiu, dan dia segera datang untuk menyelesaikannya. Sang Ren, jangan marah. Itu emosinya, Ham. Sang Ren mendengus dingin, menatap Jericho Li, kembali menatap Lu Qianqian dan menunjukkan senyuman tebal. Di wajahmu, aku tidak memiliki pendapat yang sama dengannya. Jericho Li tidak menganggap serius ironi semacam ini. Pada saat ini, Long Wanyu datang sambil tersenyum dan meraih lengan Jericho Li. Saudara Li, kemarilah.
Saya baru saja menangkap kerang. Saat saya membukanya, sepertinya ada manik di dalamnya. Oh. Jericho Lee mengangkat alisnya dengan terkejut, bawakan padaku untuk melihatnya. Cara ini. Ke arah mana Long Wanyu meraih lengannya. Ketika mereka melihat keintiman, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan rasa ingin tahu. Dengan kata lain, apa hubungan keduanya? Gui Gang berbisik. Entahlah. Sepertinya itu sepasang kekasih, kan? Gu Lingling ingin makan sesuatu di dalam hatinya. Sekilas, dia bisa melihat bahwa Long Wanyu adalah tipe wanita dengan 1000 bakat. Dia sangat iri karena Jericho Lee dapat menemukan wanita luar biasa dengan 1000 bakat untuk menjadi pacarnya. Pada awalnya, untuk bisa bersama Gui Gang, dia melakukan segala yang dia bisa untuk membuat Gui Gang menjaganya. Menurutnya, tidak memalukan jika berinisiatif menjual tubuhnya. Selama dia bisa mendapatkan kehidupan yang kaya, tidak peduli seberapa besar pengorbanannya, itu sepadan. Saat ini, banyak orang yang menertawakan orang miskin dibandingkan pelacur. Beberapa orang, terutama ketika mereka miskin, membenci orang kaya. Mereka berjuang untuk menjadi kaya. Ketika mereka punya sedikit uang, mereka akan membenci orang miskin. Sekarang Gu Lingling adalah seorang psikologi yang sakit. Melihat Jericho Lee telah menjadi wanita emas, dia memiliki kecemburuan dan ketidakseimbangan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Lu Qianqian melihat punggung Jericho Lee dan sangat penasaran. Dia bertemu Jericho Lee beberapa kali di awal. Kesan terbesarnya terhadap Jericho Lee adalah pria ini sangat serius dalam segala hal dan belajar dengan sangat giat. Dia sering menjadi yang pertama di sekolah dan terkadang mendominasi tahun ajaran. Namun, karena dia memiliki latar belakang keluarga yang baik sejak dia masih kecil, penilaiannya terhadap Jericho Lee hanya sebatas itu. Ia sangat jelas bahwa belajar dengan baik sama sekali tidak berguna di dunia ini. Saat itu, Jericho Lee adalah orang biasa yang belajar dengan baik di matanya. Namun, mulai sekarang, dia menyadari ada temperamen khusus dalam diri Jericho Lee. Temperamen arogan itu membuatnya memiliki ilusi bahwa Jericho Lee adalah pria hebat. Apa yang kupikirkan, kata Lu sambil menepuk keningnya, merasa sedikit konyol. Setelah beberapa saat, Jericho Lee dan Long Wanyu kembali. Long Wanyu berkata dengan gembira, bagaimana dengan saudara Lee? Benarkan. Menurutku manik itu sangat tidak biasa. Yah, itu sangat tidak biasa, Jericho Lee mengangguk, memainkan manik-manik di tangannya. Long Wanyu sungguh beruntung. Umumnya terdapat beberapa mutiara di dalam kerang, namun mutiara yang ditangkapnya bukanlah mutiara, melainkan sejenis mutiara Tiansui yang jauh lebih berharga dari mutiara. Ini adalah sejenis manik-manik yang dihasilkan dengan mengembunkan kekuatan roh air, yang hanya akan dihasilkan dari kerang dalam situasi yang sangat kebetulan. Berbeda dengan Sui Lingzu, Tiansui Lingzu lebih berharga daripada Tiansui Lingzu, yang diproduksi di tempat yang sangat dingin atau laut dalam dengan kekuatan air yang kuat. Tiansui Lingzu lebih lemah dan akan diproduksi di danau besar dan sungai. Tentu saja, manik semacam ini mengandung kekuatan spiritual dan memiliki efek memusatkan dan menenangkan ki. Ini juga dapat membantu seni bela diri yang lemah untuk berkultivasi. Ini adalah harta karun yang langka. Meski Jericho Lee tidak bisa menggunakannya, hal itu tidak menghalanginya untuk memberikan harta ini kepada orang lain. Itu hanya efek konsentrasi dan ketenangan. Jika diberikan kepada Chang Xuande, itu adalah hadiah yang luar biasa. Ini dapat membantu Chang Xuande tidur nyenyak dan tetap tenang saat berpikir. Tentu saja Jericho Lee juga ingin menggunakannya untuk Long Wanyu, tapi dia jelas tidak bisa menggunakannya. Dia juga dapat memberikan pengganti yang lebih baik, seperti memberinya beberapa pil untuk meningkatkan kekuatannya dengan pesat. Melihat keintiman mereka, Gu Lingling merasa masam seperti yang diinginkannya, jadi dia menarik Gui Gang ke samping dan berbisik, sayang, bantu aku. Tanyakan padaku apa hubungan mereka. Gu Lingling menunjuk Jericho Lee dan Long Wanyu. Gui Gang Leng selanjutnya, tanyakan ini kenapa. Oh, jika kamu bertanya, kamu tidak akan kehilangan sepotong daging pun. Tentu saja, Gu Lingling tidak bisa mengatakan bahwa dia cemburu karena Jericho Lee telah menemukan seorang putri. Gui Gang juga penasaran dengan hubungan mereka, jadi setelah ragu-ragu beberapa saat, dia setuju. Dia melangkah maju, berdeham dan bertanya, tidakkah kamu tahu bahwa Tuan Li dan wanita muda ini adalah teman dan pacar? Long Wanyu menjawab tanpa ragu-ragu. Jericho Lee tertegun sejenak, berkedip dan menatap Long Wanyu, tetapi berkata, jangan bersuara. Tidak, mereka sangat ingin bersamamu. Wanyu sudah mengetahui kalau Jericho Lee punya pacar, Jericho Lee belum menikah.
Selama dia belum menikah, dia masih punya kesempatan. Dia tidak akan menyerah. Setelah mendengar kata-kata tersebut, banyak orang yang paham kalau mereka bukan pacar. Atau pacar, tapi teman yang memiliki hubungan ambigu. Gui Gang dan Sang Ren merasa lega di saat yang sama. Benar saja, mereka hampir mengira mereka berteman. Begitulah rasanya. Jericho Lee terlihat biasa saja. Bagaimana dia bisa naik ke atas seorang wanita muda yang begitu mulia? Namun, perkataan Long Wanyu membuat mereka merasa sedikit bosan. Sungguh tidak normal jika wanita muda seperti ini menutup mata terhadap Jericho Lee. Gui Gang mencibir dalam hatinya dan bertanya dengan dingin, "Tuan Lee, apa identitasmu? Di mana saya bisa mabuk?" Sekarang sudah jelas bahwa Jericho Lee bukan pacar Long Wanyu, tentu saja mereka harus bertanya tentang identitas Jericho Lee. Lu Qianqian mengerutkan kening. Begitu dia siap menjelaskan, Long Wanyu tidak sabar untuk memimpin dan berkata, "Saudara Lee adalah orang yang saya undang untuk melindungi saya." Bab 1223. Siapa yang datang untuk melindunginya? Long Changgeng mengedipkan matanya. Dia tidak bisa tertawa atau menangis. Bukan itu. Gadis itu berbaring dengan mata terbuka. Semua pengawal saling memandang dan memandang Jericho Lee. Mereka lega melihat tidak ada yang marah. Saya pikir meskipun nona muda mereka mahal, Guru Lee tidak mudah terprovokasi. Jika Tuan Lee benar-benar marah, mereka tidak mampu menanggungnya. Namun kata-kata yang sama terdengar di telinga beberapa orang Sang Ren, artinya sangat berbeda. Sang Ren dan Gui Gang mengerutkan kening dan hampir tertawa. Apa? Mereka sudah lama menjadi pengawal. Awalnya, mereka masih menebak-nebak di dalam hati siapa keluarga Jericho Lee itu. Tidak peduli seberapa buruknya dia harus menjadi seorang mahasiswa, atau orang yang bergerak di bidang teknik, atau bos kecil sebuah perusahaan. Ternyata tidak ada apa-apanya. Hanya pengawal. Gu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia merasa lega. Seperti yang dia pikirkan, Jericho Lee tidak ikut campur selama bertahun-tahun. Pengawal. Status seperti ini bahkan lebih rendah dari dia. Baru saja dia mendengar dengan telinganya sendiri bahwa Wang Yu ingin bersama Jericho Lee. Gu Lingling merasa, sebagai pengawal Jericho Lee, meskipun Long Wanyu menginginkannya, keluarganya tidak akan setuju. Saat ini, meskipun kami menganjurkan kebebasan cinta, kami masih memiliki pandangan keluarga yang mengakar. Memikirkan hal ini, Gu Lingling tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menegakkan dadanya. Kemudian dia meraih lengan Gui Gang dan berkata dengan nada sombong dan gembira, "Jericho Lee, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini pacar saya, Gui Gang. Keluarga saya bergerak di bidang real estate dan perusahaan film dan televisi. Bisnis saya sangat besar, dan saya punya aset puluhan miliar." Meski sangat polos, ekspresi wajahnya jelas terlihat pamer. Lu Dangkal mengerutkan kening, dia tidak bodoh, Gu Lingling mengucapkan kata-kata seperti ini saat ini, jelas untuk merangsang Jericho Lee. Jericho Lee sendiri adalah murid biasa. Walaupun prestasi akademisnya sangat bagus, betapapun bagusnya prestasi akademisnya, ia tidak bisa dibandingkan dengan memiliki ayah yang baik. Sebelum dia berbicara, Long Wanyu berkata, "Oh, apakah kamu dari keluarga Gui? Aku pernah mendengarnya. Ini adalah perusahaan film yang bagus." Wajah Gui Gang segera menunjukkan ekspresi tersanjung, wanita muda ini dapat mengingatnya, izinkan aku merasa terhormat. Wajah Gu Lingling lebih bangga. Lu tidak tahan. Meskipun Gui Gang kuat, itu juga keluarga Gui. Apa yang harus Anda lakukan? Jadi Lu berkata dengan dingin, "Gu Lingling, kan? Jika ku ingat dengan benar, aku ingat kamu dan Jericho Lee adalah teman sekelas di SMP sebelumnya. Kamu menyukainya sebelumnya, tapi dia menolak, kan?" Begitu sejarah hitam dikemukakan, wajah Lingling tiba-tiba bersinar sedikit bingung. Dia mengertakkan gigi dan dengan cepat menyangkal, pada saat itu, dia masih muda dan tidak masuk hitungan. Sepatah kata pun tidak masuk hitungan, itu membawa perasaan remaja. Faktanya, di pada awalnya, semua orang sangat sederhana, dan mereka berpikir dengan sangat naif tentang hal-hal emosional. Banyak gadis yang hamil musim semi tumbuh dalam dongeng. Baru setelah memasuki masyarakat nanti aku tahu betapa konyolnya fantasi naif itu. Apa? Gui Gang tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bahwa wanitanya dan Jericho Lee memiliki sejarah seperti itu. Dia langsung mengerti mengapa Gu Lingling memintanya untuk menanyakan tentang hubungan antara Jericho Lee dan Long Wanyu.
Diperkirakan dia adalah menguji pilihan aslinya. Guigang menatap mata Jericho Lee dan langsung merasa bermusuhan. Meskipun dia memiliki sikap main-main terhadap Gulingling, sikap pria terhadap wanita adalah meskipun mereka tidak menyukainya, mereka tidak bisa membiarkan pria lain terlibat. Jericho Lee mengedipkan matanya, dan seringai olok-olok muncul dari sudut mulutnya. Diakuinya, sebagian besar perasaan masa mahasiswanya tidak tahan menghadapi ujian. Di masa sekolah, anak perempuan suka bermain bola basket dan memiliki prestasi akademik yang baik. Mereka menganggap laki-laki itu adalah suami idaman mereka, seperti pangeran menawan dalam dongeng. Gagasan sederhana seperti ini, dalam masyarakat materialistis, akan menjadi rentan, banyak orang akan menjadi sangat sombong, egois, dan sombong. Gu Lingling saat ini adalah orang seperti itu, terutama perubahan dalam keluarganya, dia telah menjadi orang sombong yang memandang segala sesuatu demi uang. Jericho Lee berkata dengan ringan, masa lalu sudah berlalu, tidak perlu disebutkan. Pada awalnya, dia sudah menolak Gu Lingling, belum lagi sekarang, bahkan jika dia tidak mendapatkan warisan bijak medis, sebagai orang biasa, dia tidak memandang Gu Lingling, karena dia tidak suka seorang wanita egois. Setelah episode memalukan itu, Lu Qianqian melihat suasananya tidak tepat dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Oh, aku haus. Apakah kamu punya sesuatu untuk diminum? Long Wanyu juga merasa suasananya tidak tepat. Dia tidak bisa melihat Gu Lingling, jadi dia berinisiatif berkata, Saudari Lu, aku punya banyak minuman jus di sini. Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau. Long Changgeng segera meminta orang-orang untuk bersiap. Kapal pesiarnya sangat besar, sehingga tidak ada pengaruhnya jika diletakkan beberapa meja di atasnya. Sambil makan sambil menikmati pemandangan, hembusan angin sangat nyaman untuk dinikmati. Tidak lama setelah duduk, Sang Ren berkata kepada Jericho Lee dengan suara seorang teman lama, apakah kamu punya anggur yang enak? 2 minuman. Nada suaranya seperti menyapa seorang pelayan. Baru saja aku tahu bahwa Jericho Lee adalah pengawal Long Wanyu, jadi aku tidak menganggap serius orang sama sekali. Jericho Lee bahkan tidak memandangnya. Anggur. Dia memang memiliki anggur yang enak di tokonya, tetapi anggur itu bukanlah barang biasa. Jika dia ingin meminumnya, dia juga memberikannya kepada Chang Xuande, Li Wunyan, dan teman-temannya. Bagaimana dia bisa minum dengan Sang Ren? Dia tidak ingin merusak anggurnya. Melihat Jericho Lee benar-benar mengabaikan dirinya sendiri, Sang Ren merasa sangat marah. Brengsek. Berikan wajah, bukan wajah. Aku memperlakukanmu dengan sangat hangat sehingga aku tidak bisa menahan gemetaran wajahku. Sang Ren sangat marah hingga dia akan meledak. Jika Lu Qianqian tidak ada di sini, dia akan melakukannya demi meninggalkan kesan baik pada pacarnya. Wash. Setelah beberapa napas, dia menahan amarahnya. Dia segera melihat ke arah Long Wanyu di sampingnya dan berkata dengan antusias, Nona sayang, apakah kamu tidak tahu namamu? Ngomong-ngomong, keluargaku adalah yang terbesar di kota Yuzu. Menurutku kamu seharusnya sudah mendengarnya, Nona. Dia adalah orang tua yang sedang jatuh cinta. Dia selalu memahami kebenaran. Dia memiliki 2 kaki. Jika yang satu tidak bisa, ganti yang lain. Selalu ada orang yang bisa menerima umpannya. Lu Qianqian adalah salah satu tujuan utamanya, karena keluarga Sang dan keluarga Lu sangat serasi, karena kedua keluarga berharap bisa menjadi pasangan. Namun, Sang Ren selalu menyombongkan diri bahwa dirinya romantis dan anggun. Dia pikir dia tidak bisa gantung diri di pohon, jadi dia selalu menebarkan jaringnya lebar-lebar. Untuk mencegah kegagalan mengejar Lu Qianqian, dia harus melakukan tindakan pencegahan lain terlebih dahulu, seperti mencari target lain. Di hadapannya, Long Wanyu begitu cantik, dengan temperamen yang luar biasa dan latar belakang yang rumit, yang menjadi sasaran tepat.